ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersyukur. Mengapa? Karena bangsa kita Indonesia telah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merayakan 80 tahun kemerdekaan. 80 tahun bukan waktu yang singkat. Di dalamnya ada perjuangan, ada pengorbanan, dan ada doa dari para pendiri bangsa serta generasi yang terus setia menjaga tanah air ini. Kalau kita melihat tema peringatan HUT RI tahun ini dengan tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Saudara, saya melihat dan merenungkan ini bukan hanya slogan, tetapi ini merupakan cermin dari panggilan iman kita juga sebagai umat Tuhan yang hidup di tanah Indonesia. Bersatu, kita diingatkan bahwa bangsa ini berdiri karena persatuan, seperti tubuh Kristus yang terdiri dari banyak anggota. Demikian pula bangsa kita hanya akan kuat bila kita berjalan bersama. Berdaulat, kedaulatan bukan sekedar bidang politik atau kekuasaan, tetapi ini juga berarti kita setia menjaga iman, menjaga budaya dan nilai-nilai luhur bangsa dari segala ancaman yang ingin melemahkan kita, rakyat bangsa ini. Rakyat sejahtera, saudara, kesejahteraan adalah kerinduan Tuhan agar umatnya hidup dalam damai, adil, dan serba kecukupan. Tugas kita adalah menjadi berkat, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi sesama anak-anak bangsa. Dengan slogan Indonesia Maju, kemajuan sejati bukan hanya soal teknologi, Bapak Ibu Saudara, atau soal ekonomi, tetapi ketika rakyatnya memiliki hati yang takut akan Tuhan, yang bekerja dengan jujur dan saling menopang di dalam kasih. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 ini, mari kita merenungkan firman Tuhan dengan tema generasi merdeka, generasi berdampak. Saudara, Indonesia sudah memasuki usia kemerdekaan yang ke-80 di tahun 2025 ini. Tentu sebagai bangsa, sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur atas kemerdekaan yang diwariskan kepada kita. Tentu kemerdekaan ini bukan hanya milik para pejuang di masa lampau atau di masa lalu, melainkan juga milik kita sebagai generasi yang masih muda masa kini atau generasi saat ini. Tentu sebagai generasi yang mewariskan ini memiliki tanggung jawab untuk menjaga, untuk mengisinya, dan juga mengembangkan nilai-nilai kemerdekaan itu. Supaya apa? Supaya kita bisa memberi dampak positif bagi bangsa kita, bahkan bagi dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius, dia memberikan dorongan yang sangat kuat, meskipun sebenarnya Timotius ini masih sangat muda. Paulus menegaskan bahwa usia itu bukanlah alasan untuk tidak berdampak. Ya, masih ada yang masih kecil, itu bukan alasan untuk kita tidak berdampak. Justru dalam kemudaan, di situ ada potensi besar yang ada di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan, menjadi teladan, menjadi agen perubahan dimanapun kita berada. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, surat 1 Timotius memang ditulis oleh Paulus secara khusus kepada Timotius. Dan Timotius adalah anak rohani, seorang pemimpin yang sangat muda di jemaat Efesus. Pada masa itu, masyarakat Yunani Romawi
cenderung memandang rendah orang-orang muda dalam posisi atau yang menduduki jabatan yang masih usia muda. Dan Timotius diperkirakan pada saat itu berusia kurang lebih 30 tahun ketika menerima surat Paulus ini. Merupakan usia yang masih dianggap muda bagi seorang pemimpin rohani di tengah-tengah jemaat yang didominasi oleh orang-orang yang mungkin lebih tua. Kalau kita melihat dalam bagian frasa yang kita baca, kata menganggap engkau rendah itu berarti meremehkan. Artinya menghitung rendah. Dan disinilah Paulus menasihati agar Timotius tidak membiarkan pandangan meremehkan itu menghalangi pelayanannya. Caranya adalah dengan dia menjadi teladan. Tentu teladan di sini paling tidak ada beberapa aspek. Mulai dari perkataan, mulai termasuk tingkah laku, kasih, iman, dalam hal ini berarti kesetiaan dan juga kesetiaan. Mari kita melihat bagian-bagian ini supaya kita menjadi generasi yang merdeka dan generasi yang berdampak. Yang pertama, generasi merdeka itu harus berani menolak rendah diri yang tidak perlu. Ya. Paulus memulai dengan perintah jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Bapak Ibu Saudara, ini bukan ajakan untuk menjadi sombong, melainkan ini merupakan satu penegasan bahwa usia yang muda bukan alasan untuk pasif atau untuk menjadi minder. Dalam konteks Indonesia yang sudah merdeka, generasi muda harus mampu menolak mentalitas tidak mampu atau berkata belum waktunya. Tentu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai jemaat tidak boleh menunggu menjadi tua untuk memulai pelayanan atau karya yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Tentu di tengah arus perkembangan yang begitu cepat, saudara dan saya harus menjadi percaya diri dalam menggunakan segala talenta, segala karunia yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan untuk membangun siapa? Membangun diri sendiri untuk bangsa, dimulai dari lingkup yang sangat kecil. Ya, yang sangat kecil dimulai dari rumah, sekolah, kampus, bahkan gereja atau komunitas di mana kita berada. Kita harus mulai memaksimalkan, menggunakan apa anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita terapkan. Kita harus bangga, sesederhana apapun, sekecil apapun yang kita miliki, itu tidaklah menjadi alasan untuk tidak menjadi orang yang berdampak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua adalah teladan dalam perkataan. Artinya menggunakan lidah ini untuk membangun. Paulus menempatkan perkataan itu di urutan paling atas. Ini berbicara tentang ucapan, ajaran, percakapan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam era sekarang dengan budaya digital yang sangat berkembang dan sangat dekat dengan kita, perkataan tidak hanya yang terucapkan, tetapi juga yang tertulis di media sosial, di Facebook, Instagram, atau apapun yang kita tulis. Maka tentu sebagai jemaat yang dikasihi Tuhan harus menghindari ujaran kebencian, berita-berita hoax, dan kata-kata yang mungkin menjatuhkan orang lain. Karena di sini Paulus memberikan
poin yang paling utama, perkataan. Teladan, menjadi teladan di dalam perkataan. Mari kita gunakan perkataan, ucapan kita untuk menginspirasi orang lain, memberkati orang lain. Bahkan kalau diberikan talenta, mungkin sebagai seorang yang bercita-cita mau menjadi pengacara atau bidang hukum, maka mari kita membela kebenaran. Ini hal yang kedua yang kita pelajari bagian ini. Menjadi generasi yang berdampak, kita harus berani menolak rendah diri. Bukan berarti harus sombong. Kita harus menjadi teladan untuk menggunakan lidah kita membangun orang lain. Dan yang ketiga, teladan dalam tingkah laku. Nampak sekali bagaimana hidup itu, apa yang dipercaya, apa yang diucapkan, dan apa yang diakui, diyakini, itu nampak dalam tindakan. Dikatakan di situ tingkah laku, yang berarti pola hidup atau perilaku kita sehari-hari, aktivitas kita. Tentu dalam konteks bangsa sebagai generasi yang muda atau generasi muda sebagai jemaat, tidak hanya berbicara tentang perubahan, saudara, tetapi juga menunjukkannya dalam tindakan yang nyata. Tentu sebagai generasi yang berdampak, harus hidupnya jujur, punya semangat bekerja keras, setia pada komitmen, pada janji. Ya, tentu di dunia kerja, di dunia pelayanan, itu integritas itu lebih kuat daripada ijazah sebagai penentu kepercayaan orang lain. Itu menjadi tolak ukur. Mungkin untuk menjadi syarat mencabat tertentu pakai ijazah, tetapi dalam kehidupan nyata, tingkah laku kita itu hal yang paling penting berbicara kepada siapapun. Hal yang ketiga, untuk menjadi generasi yang sudah merdeka dan hidup berdampak, harus menjadi teladan di dalam kasih. Mengasihi tanpa batas suku, bahkan mungkin melewati batas agama, keyakinan tertentu. Saudara, kasih di sini berbicara tentang kasih yang murni, kasih yang tulus, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, bahkan lebih mengutamakan kebaikan orang lain. Tentu dalam konteks bangsa kita Indonesia yang sangat beragam atau majemuk, itu berarti mengasihi sesama, tidak memandang perbedaan latar belakang, termasuk warna kulit, jenis rambut, dari suku mana. Tidak. Kita bersyukur. Mengapa? Karena gereja Rumah Penjunan, jemaatnya, kita sebagai anggotanya di dalamnya, terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai posisi. Ada mahasiswa, ada siswa, ada dosen, bahkan ada guru besar, ada pendeta, ada mahasiswa teologi, ada karyawan, bahkan juga ada pengasuh. Beragam di dalamnya. Ada dari Sumatera, ada dari Kalimantan, Sulawesi, ada dari Ambon, Papua. Beragam. Mengapa bisa hidup berdampingan satu dengan yang lain? Karena ada kasih. Kalau tidak ada kasih, teman-teman yang dari Nias tidak akan bertemu di Rumah Penjunan. Kalau tidak ada kasih, teman-teman yang dari Papua tidak akan bertemu di Rumah Penjunan. Kalau tidak ada kasih, teman-teman yang dari Sulawesi tidak akan bertemu teman-teman yang dari Sumatera. Tidak akan bertemu teman-teman yang dari Papua.
Mengapa? Karena ada kasih. Saudara, ini yang luar biasa. Tentu menghormati perbedaan, baik dari tinggi badan, berat badan, ya, warna kulit, model rambut, suku, ya, dari mana kita berasal. Dengan menghormati perbedaan itu, tentu sebagai bagian dari warga negara dan sebagai warga jemaat, itu merupakan hal yang sangat penting, adalah menghormati perbedaan. Makanya semboyan di lambang negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya yang diutamakan bukanlah perbedaan menunjukkan perbedaan itu, tapi bagaimana perbedaan itu menjadi warna yang indah, saling melengkapi satu dengan yang lain. Tentu dalam kegiatan, di dalam komunitas ada kegiatan sosial, mungkin bisa antar sekolah, bisa antar kampus, bisa antar perguruan tinggi, atau bisa juga dengan antar gereja, antar warga. Kemarin di lingkungan di mana kami tinggal, semua gang ditutup. Akses untuk keluar dan akses untuk masuk susah. Harus putar ke jalan besar. Mengapa? Karena semua bersatu, duduk bersama dalam acara tirakatan, ya, mendoakan bangsa, mengingat perjuangan bangsa, dimulai dari rukun tetangga, ya. Ini luar biasa. Semua duduk bersama, tidak ada yang lebih tinggi, semua duduk bersama di jalan, ya, karena dipakai yang paling los itu adalah jalan. Semua jalan ditutup. Jadi masing-masing rukun tetangga, RT, RW sudah punya acara masing-masing. Saudara, ini salah satu mengasihi tanpa batas. Teladan apa lagi supaya kita menjadi generasi yang sudah merdeka dan generasi yang berdampak? Teladan dalam iman. Kalau dalam iman itu juga berbicara tentang kesetiaan, memegang teguh prinsip di tengah-tengah banyak godaan, banyak tawaran. Saudara, kata iman di sini ini juga diartikan dengan terjemahan yang lain adalah kesetiaan atau kepercayaan. Ini berarti tetap setia kepada Allah, tetap setia kepada firman-Nya, tetap setia kepada panggilan hidup, sekalipun menghadapi yang namanya tekanan, pergumulan, persoalan, kesulitan. Masing-masing kita punya pergumulan, masing-masing kita punya kesulitan. Ada yang mungkin sulit membaca, ada yang mungkin sulit berbicara, ada yang mungkin sulit juga dengan pergumulan hidup dengan kebutuhannya. Semuanya berbeda. Yang sekolah mungkin susah untuk mengikuti pelajaran, yang kuliah mungkin susah atau sulit untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada, yang melayani mungkin susah untuk program-program yang harus diselesaikan, yang berumah tangga mungkin sulit untuk mencukupkan kehidupan, kebutuhan rumah tangga. Tetapi di tengah-tengah situasi seperti itu, teladan dalam iman itu harus menjadi prinsip yang tetap dipegang teguh, menjadi teladan dalam iman, dalam kesetiaan, sekalipun begitu banyak rintangan menghalang. Saudara, ini kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu sebagai seorang yang menjadi generasi penerus harus berani berkata tidak kepada kecurangan, harus berani tidak kepada kompromi, ya,
Kalau temannya bersalah, belain. Walaupun seharusnya harus berkata jujur, ini loh, temanku ini yang salah. Melindungi temannya yang bersalah. Itu benar juga sih. Tetapi untuk menyatakan kebenaran, kita harus jujur. Kalau di sekolah, mungkin kita bisa wujudkan dengan cara belajar yang baik. Ketika ujian, kita tidak menyontek tugas teman. Ada tugas kita tidak salin. Ya. Setia di dalam pelayanan, setia di dalam pekerjaan, komitmen di dalam keluarga, teladan dalam iman. Dan bagian yang terakhir yang kita pelajari, bagaimana kita harus menjadi generasi yang sudah merdeka, generasi yang berdampak, teladan dalam kesucian. Artinya menjaga kemurnian hidup. Saudara, kesucian itu berarti kemurnian moral dan rohani. Tentu di era perkembangan teknologi, di era digital sekarang, tantangan kesucian itu semakin besar. Mengapa? Akses terhadap konten yang merusak itu sangat mudah. Maka kita harus menjaga pikiran, kita harus menjaga hati kita, menjaga tubuh kita dari keinginan hawa nafsu seksual, dari kekerasan atau dari kecanduan. Ya, ada yang menghisap rokok, harus bisa berkata berhenti. Ya, harus menjaga kemurnian hidup. Harus bisa mengisi hidup dengan hal yang membangun iman. Bisa dengan berdoa, bisa dengan membaca firman Tuhan, bisa dengan keterlibatan kita dalam persekutuan, rohani. Ini merupakan hal yang sangat baik. Saudara, generasi yang sudah merdeka harus menjadi generasi yang berdampak. Jika saudara dan saya adalah generasi muda Indonesia saat ini, hanya untuk menikmati kemerdekaan tanpa mengisinya dengan teladan, maka bangsa kita sebagai generasi penerus akan kehilangan arah. Tetapi jika kita mempraktekkan poin-poin yang kita renungkan tadi, maka bangsa kita akan mengalami perubahan melalui komunitas kita, melalui peran kita sekecil apapun, dengan mengisinya dengan hal-hal yang baik. Maka sebagai generasi muda, kita harus menjadi garam dan terang bagi bangsa ini. Ini nasihat Yesus kepada para murid, kepada para pengikutnya. Dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dia menegaskan lagi dengan gambaran, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan ditaruhnya di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Dan diakhiri dengan kesimpulan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya bisa mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan olehnya memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, ini nasihat sederhana. Kita diibaratkan seperti garam. Sudah pernah lihat garam? Sudah pernah lihat terang? Seperti itu gambaran hidup kita. Harus memberikan dampak, memberikan pengaruh. Tentu pengaruhnya harus pengaruh yang baik. Kita harus bisa membuktikan bahwa kemerdekaan bukan sekedar status hukum, melainkan ini juga gaya hidup yang memerdekakan orang lain.
Galatia pasal 5 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Artinya saudara, kemerdekaan yang kita rasakan di dalam dunia lepas dari penjajah, tapi kemerdekaan kita secara rohani lepas dari belenggu dosa, itu jangan kita sia-siakan. Jangan kita pergunakan kemerdekaan itu dengan semena-mena, sebebas-bebasnya. Memang merdeka itu artinya bebas, tapi bukan dalam pengertian sembarangan. Tapi mari kita menggunakan kemerdekaan itu dalam arah melayani satu dengan yang lain, hidup dengan baik, berdampingan dengan satu dengan yang lain, sebagai orang yang saling melengkapi. Menjadi apa? Menjadi agen perubahan yang bisa membangun masa depan dengan memegang nilai-nilai kehidupan rohani di dalam iman kepada Kristus. Seperti tadi, kita harus menjadi generasi yang berani menolak rendah diri. Kita harus bangga menjadi orang yang dipakai Tuhan, menjadi teladan dalam perkataan, menggunakan lidah kita untuk membangun, menginspirasi orang lain, menjadi teladan dalam tingkah laku, menjadi orang-orang yang berdampak, hidup sungguh berbeda dengan cara-cara hidup di dunia ini, tapi sungguh hidup mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan, menjadi teladan di dalam kasih tanpa batas, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, penuh kasih dalam iman, tetap setia sekalipun di tengah-tengah tantangan yang menghimpit, tetap menjaga kemurnian hidup walaupun godaannya begitu menawan, begitu menarik. Saudara, dari firman Tuhan ini merupakan seruan yang sangat penting untuk kita sebagai pewaris kemerdekaan Indonesia ini. Hari ini, dalam peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sebenarnya kita diingatkan bahwa kemerdekaan itu adalah peluang. Kemerdekaan itu adalah peluang, merupakan kesempatan, bukan hanya sekedar hadiah. Tentu generasi merdeka harus menjadi generasi yang berdampak, yang hidupnya menjadi teladan, dimulai dari perkataan, tingkah laku, kasih, iman, dan kesucian. Saudara, kemerdekaan sejati bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi bebas untuk mengasihi, bebas untuk melayani, bebas untuk memuliakan Allah. Tentu sebagai generasi yang muda, sebagai generasi penerus, mari kita menghidupi panggilan ini, saudara. Bukan hanya menjaga warisan kemerdekaan, tetapi juga harus memperluas dampaknya. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Supaya apa? Berdampak bagi bangsa, mengalami kesejahteraan. Saudara, kalau dikatakan generasi yang sudah merdeka, artinya generasi yang sudah bebas dari belenggu masa lalunya. Generasi yang sudah merdeka, artinya generasi yang sudah bebas dari ikatan belenggu yang mengikat kehidupannya dari kuasa dosa. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari kuasa dosa, dibebaskan dari ikatan oleh kuasa darah Yesus. Kita sudah merdeka. Tidak hanya merdeka secara rohani, sebagai bangsa juga sudah merdeka dan sudah 80 tahun. Itu bukanlah usia yang muda dari sisi usia manusia, 80 tahun. Mari kita sebagai generasi yang meneruskan, kita harus mampu hidup berdampak bagi bangsa ini. Sebagai anak-anak, mari berdampak di lingkungan di mana kita ada. Di rumah,
Sebagai kakak, mari kita berdampak kepada adik-adik yang masih kecil. Sebagai pembina, mari kita berdampak kepada anak-anak yang kita bina. Sebagai orang tua, mari kita berdampak kepada anak-anak kita. Tentu kami juga sebagai pemimpin rohani harus berdampak kepada seluruh yang dipimpin. Dan ini bukanlah perkara yang mudah. Mengapa? Karena pertanggungjawabannya bukan di dunia, tetapi di dalam akhir, yaitu dalam kekekalan.